Assalamualaikum Pak. Kenapa nih Bapak Waalaikumsalam. kelihatan kok gelisah Pak? Iya, Pak Ahmad, kelihatan banget ya bahwasanya saya ini lagi gelisah. Iya Pak, kelihatan dong. Apalagi sampai mengajak ngobrol berdua gini Pak. Ya, sebenarnya nggak ada apa-apa sih Pak. Cuman saya butuh tempat curhat untuk di coaching sebentar nih mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya Pak. Oke, Pak. Semoga bisa saling mencerahkan nanti ya Pak. Nah, eh, Pak, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bapak dapatkan? Iya. Saya ingin begini Pak, saya Mm-mm. ingin mendapat ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif begitu Pak. Murid bisa fokus ketika mereka itu untuk mengikuti pembelajaran. Saya setelah pergantian jam pelajaran terjadi begitu Pak. Oh, jadi Bapak ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pembelajaran. Ya seperti itu yang saya harapkan memang seperti itu Pak. Baik, baik Pak. Lalu situasinya seperti apa sekarang Pak? Ya begini Pak, Ya. setelah jam olahraga berakhir, biasanya itu murid-murid itu tidak masuk langsung ke kelas. Mereka Mm-mm. malah kadang pergi ke kantin begitu. Dan ketika saya sudah berada di dalam kelas, itu anak-anak pun merasa masih asik itu berada di kantin. Yang ketika saya berada di situ itu malah mungkin kadang cuma 1, 2, 3 orang yang ada di dalam kelas begitu Pak masalah. Betul, betul Pak. Oh begitu Pak. Jadi menurut Bapak apa yang mempengaruhi hal itu Pak? Ya mungkin mereka itu merasa masih merasa kelelahan seperti itu setelah selesai berolahraga, atau malah mungkin mereka itu terlalu asyik tadi bermain sehingga untuk masuk kembali ke dalam kelas itu mereka mungkin sudah malas begitu Pak. Oh gitu Pak. Begini Pak Manan, jadi situasi apa yang Bapak inginkan atau bagaimana keinginan Bapak itu? Ya begini Pak Ahmad, situasi mungkin mereka yaitu yang saya inginkan itu tentunya mereka bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya berisikan, kemudian mereka itu merasa senang ketika kembali setelah melaksanakan kegiatan berolahraga tadi, masuk ke dalam kelas, kemudian mereka kembali belajar dengan senang hati seperti itu. Oh gitu Pak. Jadi menurut Bapak apa kira-kira yang membuat itu bisa terwujud Pak? Ya, pertama mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya juga harus mengembalikan fokus mereka, bagaimana supaya mereka itu bisa kembali fokus untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Oh gitu ya Pak. Jadi kalau kita lihat dari skala 1 hingga 10, di mana posisi sekarang dalam pencapaian tujuan yang ingin Bapak inginkan? Ya, kalau ditinjau dari posisi kira-kira diperkirakan dari 1 sampai 10 itu posisi yang saya atau mungkin sekarang ini berada pada posisi 6 begitu Pak. Oh, baik Pak. Posisi 6 Pak ya. Jadi Ya, menurut Bapak, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? ya saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional Pak. Nah, yang sudah saya pelajari selama kegiatan pendidikan CGP, mungkin hal tersebut akan bisa membantu saya Pak, begitu. Baik Pak. Jadi dalam hal ini apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak?
dalam pembelajaran itu Pak? Ya, mungkin kalau ibaratnya hambatan, saya perlu sedikit waktu untuk merintegrasi pembelajaran sosial emosional itu dalam modul pembelajaran yang saya buat. Karena mungkin pembelajaran atau modul yang saya buat selama ini mungkin itu tidak secara signifikan membuat mengintegrasikan daripada pembelajaran sosial emosional tersebut di dalam modulnya, Pak. Oh, baik Pak. Oke Pak. Gini Pak, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres. Gimana nih Pak, menurut Bapak? Ya, saya akan secepatnya membuat modul ajar tersebut, Pak. Nanti dan saya itu memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nantinya sehingga anak-anak tadi yang mungkin merasa kelelahan, kurang semangat lagi untuk belajar kembali, kurang fokus, maka itu akan saya terapkan dengan mengacu pada modul ajar yang sudah saya siapkan tadi. Baik Pak. Menurut Bapak, apa kira-kira solusi terbaik untuk minimalisir atau hambatan tersebut? Ya, seperti itu yang saya katakan tadi, saya akan secepatnya membuat modul ajar tersebut. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional itu di kelas. Kelas saya terutama itu praktek model kesadaran penuh lah kepada anak-anak atau yang kita kenal dengan Menpol itu untuk mengembangkan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Setelah tadi mereka keadaan daripada badannya itu kurang ibaratnya semangat lagi untuk belajar yang baru, maka mereka nanti bisa jadi semangat begitu Pak. Baik Pak. Jadi apa strategi untuk itu Pak? Ada strategi Bapak untuk rencana Bapak itu? Ya, saya akan menerapkan teknik stop Pak. Berhenti sejenak, ambil napas yang dalam, kemudian aman, amati sensasi pada tubuh mereka, itu baru dilanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumen Pak, kegiatan stop tadi, sehingga lebih memfokuskan mereka kembali, memberikan kesadaran, menghilangkan rasa lelah mereka itu selama kegiatan pembelajaran olahraga tadi Pak. Oh baik Pak. Kemudian Pak, apa kriteria keberhasilan rencana Bapak tersebut? Ya, untuk kriteria keberhasilan tentu saja murid menjadi lebih fokus, kemudian fokus untuk belajar, kemudian senang untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan kembali. Itu yang saya harapkan. Baik Pak. Jadi apa yang dilakukan Bapak setelah sesi ini dari alternatif tadi Pak, yang Bapak sampaikan tadi? Iya. Yang akan saya lakukan secepatnya akan segera yaitu mempersiapkan rencana pembelajaran tadi. Rencana pembelajaran karena mungkin minggu ini tepatnya pada hari ini mereka itu sudah melaksanakan kegiatan olahraga, jam olahraganya itu sudah habis untuk minggu ini. Jadi untuk saya praktekkan pada minggu depan, saya harap untuk minggu depan itu tidak terjadi lagi seperti hari ini begitu Pak, atau hari-hari sebelumnya. Oke Pak. Sekarang target untuk melaksanakan rencana itu tersebut kapan nih Pak dilaksanakan target? Oh ya, kalau targetnya ya memang 1 minggu ini saya akan langsung aksi Pak. Modul itu juga saya siapkan, kemudian saya akan mempraktekkan apa yang telah saya rencanakan di dalam modul pembelajaran tersebut Pak. Baik Pak, tadi Bapak bilang 1 minggu. Jadi sekarang biar kita tahu dalam 1 minggu itu sudah ada progres gimana nih Pak menurut Bapak? Ya, janjian lagi ya Pak. Insya Allah untuk minggu depan saya akan menceritakan bagaimana update-nya atau perkembangan yang dihadapi atau yang didapatkan seperti itu Pak. Saya setuju Pak pendapat Bapak. Jadi menurut Bapak siapakah yang perlu
diminta dukungan untuk menjaga komitmen Bapak tersebut. Ya, tentu saya akan melakukan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, apalagi Iya, Pak. dengan Ibu yang sebagai guru PJOK-nya itu adalah bagian daripada rencana saya untuk melakukan kolaborasi supaya nanti Lydia itu bisa lebih mendukung daripada apa yang saya inginkan, begitu Pak. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Mm-mm. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi kita ini, Pak, menurut Bapak? Setelah saya berdiskusi dengan Bapak, tentunya alhamdulillah saya sudah mendapatkan pencerahan, begitu Pak. Pencerahan dari Bapak tentunya dengan solusi yang Bapak berikan, hingga nanti harapannya tentu nanti permasalahan yang saya hadapi itu dapat terurai dengan baik, dapat terrealisasi, bisa membangkitkan kembali semangat daripada anak-anak saya untuk belajar bersama dengan saya setelah mereka itu selesai PJOK. Wah, keren Pak. Semoga rencananya aksi bisa berjalan dengan baik, Pak. Semoga bermanfaat ya Pak hasil diskusi kita hari ini. Iya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.